teman-teman, berjumpa kembali lagi bersama saya di Louis C. Reaction. Oh ya teman-teman, terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Dan apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke teman-teman, kita langsung saja. Di video kali ini kita akan melihat reaksi dari para netizen-netizen kita yang budiman ini atas video viral di mana seorang polwan yang saat ini menjadi sorotan publik, di mana ia dikatakan tidak sopan saat menginterogasi ataupun menegur seorang pria yang tengah asik menyantap makanan. Dan kita akan melihat seperti apakah tanggapan daripada para netizen-netizen kita yang budiman ini. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja saksikan berikut ini cuplikan videonya. Mikiro, itulah kenapa banyak masyarakat muak dan benci dengan kalian. Oknum tapi banyak oknumnya. Mau bantah berapa banyak petinggi-petinggi kalian yang terlibat kasus baik narkoba, pembunuhan, yang paling besar Ferdi Sambo. Siapa lagi itu anggota kepolisian yang narkoba itu? Kurang bejat apa gitu loh. Buktikan kualitas kalian, buktikan kalau kalian itu mengayomi masyarakat. Jangan seenaknya baik. Belajar dulu sana sopan santun. Menjijikkan kalian itu. Oknum siapa itu? Oknum lagi, oknum lagi. Kebanyakan oknum. Akhirnya institusi kepolisian yang rusak karena ulah-ulah kalian. Karena kepekoan kalian itu. Polisi sama polwan yang jadi duta sopan, yang si paling sopan itu sekarang udah klarifikasi, sudah minta maaf juga. Nah masalahnya kalau sekarang misalkan dibalik nih, polisi lagi makan, didatengin oleh rakyat sipil. Kemudian si polisi diajak ngomong dan si rakyat sipil bilang, "Woi polisi, kalau ngomong, kalau diajak ngomong tuh jangan sambil makan, yang sopan dikit dong, sambil didorong-dorong." Kira-kira kalau rakyat yang berbuat seperti itu, cukup gak hanya dengan klarifikasi dan minta maaf? Atau kita sebagai rakyat dipanggil dulu ke kantor polisi, terus digebukin, karena dianggap menghina institusi kepolisian? Kalau kalian mah enak aja, habis berbuat seperti itu, klarifikasi, minta maaf, selesai. Nah, di sini fungsinya nih, harusnya polisi itu ada dewasnya, seperti KPK ada dewasnya, Dewan Pengawas yang independen. Jangan cuma propam. Nanti kalau kayak propam, kayak si Rudiana, diperiksa sama propam, tidak melanggar etik, ternyata bisa kong kali kong. Nah, harusnya itu ada dewasnya yang independen, kalau bisa swasta, jangan cuma minta maaf lah. Mental lu sudah berusaha menjatuhkan si abang itu. Terkecuali kalau si orang yang lagi makan itu adalah suatu buronan atau DVO, boleh lu langsung melotot-melotot. Cuma lantaran lu lagi ngomong dan dia lagi makan, dan di situ dia lebih dulu makan ketimbang lu dateng. Lu mau jadi jagoan? Apa lu udah merasa paling hebat dengan memakai seragam itu? Kalau emang lu memakai seragam itu cuma untuk menakut-nakuti masyarakat Indonesia, gua rasa nggak ada yang takut sama lu. Nggak ada yang takut sama lu. Jangan kau pakai seragammu itu hanya untuk menakut-nakuti masyarakat. Sekarang pangkat lu apa? Sampai bisa lu menginterogasi orang yang tidak jelas salahnya apa, sampai biji mata lu mau copot. Nih, gua hidup tinggal hidup. Hidup gua tinggal hidup. Gua dikirim ke Palestina pun untuk perang, bilangin sama Pak Prabowo, gua tantang, kirim gua ke Palestina. Apalagi cuma lu. Cuma jadi polisi lu udah mau jadi jagoan. Polisi yang datang, polisi yang ngajak ngobrol, malah polisi juga yang marah. Karena potongan video ini viral, akhirnya Korlantas Polri MT-MC sempat bikin klarifikasi kalau itu cuma sebuah potongan video aja. Menurut mereka, sebenarnya pihak kepolisian lagi negor kelompok orang yang lagi minum minuman keras. Tapi ada satu orang yang cuekin polisi, naikin kaki ke meja, bahkan sampai buang puntung rokok ke polisi. Jadinya dia ditegur sama pihak kepolisian di video itu dan minta orang-orang buat nonton video fullnya. Tapi pas netizen cari-cari di YouTube, video episode tersebut malah dihapus. Yang bikin herannya adalah warga ini minum hammer di warung. Udah cukup umum
umur, nggak berbuat kejahatan, dan nggak rusuh, tapi ditegur. Malah dibuat syuting program TV buat pencitraan kepolisian. Seharusnya ada yang namanya Undang-Undang Perlindungan Privasi di pasal 28G ayat 1. Kalau nggak tahu, coba googling aja isi pasal itu apa. Tapi nggak tahu, gimana menurut kalian? Kamu kerja di mana, Bos? Perak, Bos. Perak. Di mana? Mata lu bisa biasa aja enggak? Nanya pakai melotot-melotot di pelabuhan. Pelabuhan. Di sini di Perak pelabuhan. Di apa? Pelabuhannya bagian apa? Mau lo apa sih sebetulnya? Banyak nanya. Bagian teknisi. Kalau lagi diajak ngobrol tuh emang sopan ya sambil makan? Kau ini punya adab dan sopan santun apa enggak? Kalau orang lagi makan itu jangan ditanya, apalagi diganggu. Sopan nggak kayak gitu saya tanya? Biar kamu tahu sopan santun. Kalau orang nggak sopan santun sama kamu gimana? Sekali lagi kalau kamu ngomong terus ikut aku makan. Kalau saya nggak menghargai masnya, saya dorong-dorong gitu. Enak? Apa sih lo dorong-dorong aja? Kalau mau minta disuapin itu ngomong. Jangan begitu caranya. Mentang-mentang punya seragam, arogan. Sopan gitu loh. Kita datang ke sini baik-baik. Siapa juga yang suruh lu datang ke sini? Rusak suasana aja. Membuat nafsu makanku hilang melihat mukamu yang arogan begini. So asik lu. Tuan nama Ibu Polki mendatangi orang yang sedang makan, mengajak ngobrol. Itu etikanya bagaimana? Kalau saya yang datangi seperti itu, saya suruh kalian duduk dulu, tunggu saya makan. Ya, ini perlu ditegur ini. Oknum-oknum kepolisian yang seperti ini, anggota kepolisian yang seperti ini yang akan merusak citra kepolisian terhadap masyarakat. Ya, jangan sampai citra kepolisian yang sudah terbangun rusak lagi. Ya, terima kasih Indonesia Police Monitoring. Salam presisi. Gusti Allah sing balas. Gusti Allah yang balas, Gusti Allah yang balas. Yang sopan gitu loh. Kita datang ke sini baik-baik ya. Hati-hati dengan doanya orang-orang yang teraniaya, karena doanya orang yang teraniaya itu dikabulkan Tuhan. Dan memang kata-kata itu adalah sebuah doa. Si masnya bilang Gusti Allah sing balas. Setelah si Mbak Polwan yang paling sopan ini mengulang kata-kata itu seolah seperti mengejek. Dan akhirnya benar, semuanya dibalas Gusti Allah dengan kontan, gak pakai lama. Hampir seluruh netizen di Indonesia menghujat mbaknya ini. Dan hampir tidak ada yang membenarkan perbuatan mbaknya. Kayaknya memang sudah cocok dijadikan sebagai duta kesopan santunan Indonesia ya. Selamat ya Mbak. Mas, apa? kalau lagi diajak ngobrol tuh emang sopan ya sambil makan? Iya, taruh aja. Hah? Sopan nggak kayak gitu? Akhirnya masalah Vina aja nggak beres, apalagi masalah Jessica Kumala Wongso, investigasinya juga ngaco. Ini orang lagi makan, lu kucuk-kucuk datang gitu kan, dia juga bukan boronan. Terus kayak lu bilang, Mas sopan gak kalau misalnya orang lagi ditanyain makan? Ini acara-acara kayak gini udah nggak layak dikonsumsi lagi ya kan. Kita udah tahu lah semua bagaimana kalian. Diajak bicara malah makan sopan gak? Menurut kalian lah bagaimana yang salah, Masnya atau si Mbak Polwan ini? Mas, apa? kalau lagi diajak ngobrol tuh emang sopan ya sambil makan? Iya, taruh aja. Hah? Sopan nggak kayak gitu saya tanya? Jadi biar kamu tahu sopan santun. Kalau orang nggak sopan santun sama kamu gimana? Coba kalau saya nggak menghargai masnya, saya dorong-dorong gitu. Enak nggak? Gimana? Biarin aja. Hah? Gusti Allah sing balas. Gusti Allah sing balas. Gusti Allah yang balas, Gusti Allah yang balas. Etika, etis, etos itu adalah satu ilmu non-akademik terkait kesusilaan dan tata cara kita bersosialisasi. Gue dulu pernah diajarin sama bokap gue bahwa ketika kita sedang makan, etikanya kita tidak boleh ngomong. Nah, di sini, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, polisi dan polwan, kalau gue kurang beretika dalam video ini. Tolong luruskan apabila gue tidak beretika. Gue cuma mau nanya nih sama yang nonton video ini, etika yang benar tuh kayak gimana sih? Orang sedang makan tidak menjawab pertanyaan orang yang bertanya, atau orang yang bertanya pada orang yang sedang makan yang tidak beretika? Untuk abang-abang yang lebih bijak, yang lebih pintar dari gue,
Silakan komen kayak gimana sih etika yang baik dan benar. Mas, kalau lagi diajak ngobrol tuh emang sopan ya sambil makan? Hah? Kok ibu pula yang bertanya orang ini sopan atau enggak sama ibu, Bu Polwan? Ibu sadar enggak? Yang sebenarnya enggak sopan tuh ibu. Masa orang lagi makan ditanya ini? Tunggulah mereka dia siap makan dulu, baru ibu tanya. Ibu sama bapak bertanya sama orang lagi makan. Sebenarnya ibu sama bapak yang salah. Ibu harus sadar itu. Jangan memenang sendiri. Oh, alah bu. Mas, kalau lagi diajak ngobrol tuh emang sopan ya sambil makan? Iya, taruh aja. Hah? Sopan nggak kayak gitu saya tanya? Biar kamu tahu sopan santun, kalau orang nggak sopan santun sama kamu gimana? Coba kalau saya nggak menghargai mas, saya dorong-dorong gitu, enak nggak? Gimana? Ya, enak. Hah? Gusti Allah sing balas. Gusti Allah sing balas, Gusti Allah sing balas. Yang sopan gitu loh, kita datang ke sini baik-baik ya. Mbak Polwan yang paling sopan. Kalau lu emang tahu sopan santun, harusnya orang lagi makan tuh jangan diajak ngobrol. Ini mentang-mentang polisi, mentang-mentang punya seragam. Lu anggap orang kayak apaan? Pakai kasih-kasih contoh sambil ditoyor-toyor. Itu namanya udah lebih dari nggak sopan itu. Orang lagi makan enak juga lu suruh berhenti. Emang lu pikir lu siapa? Lu itu punya tugas mengayomi masyarakat. Bukannya anggap masyarakat itu kayak sampah. Lu main toyor-toyor aja. Lu pikir orang itu gak punya orang tua? Orang tuanya juga bisa sakit hati lu gituin. Orang berseragam juga gak boleh melanggar privasinya orang lain. Kan punya hak privat. Orang bisa nuntut itu. Kalau gue aja bikin gue pengen komen aja. Nih dengerin. Norma kesopanan yang paling dianggap gak sopan itu, satu, kalau lu gangguin orang lagi makan. Yang kedua, kalau lu gangguin orang lagi tidur. Yang ketiga, kalau lu gangguin orang lagi ibadah. Yang keempat, kalau lu gangguin orang lagi buang hajat. Lu lemparin aja tuh orang buang hajat. Apa gak melototin tuh? Yang kelima, lu gangguin orang yang lagi ngejalanin aktivitas suami istri. Yang legal, tapi kalau yang ilegal mah boleh lah lu gangguin. Lu arak juga boleh dah. Biasanya orang yang kayak gitu tuh ngelakuinnya di semak-semak noh. Nah yang kayak gitu baru lu toyor-toyor. Orang lagi makan lu toyor-toyor. Mau kayak gile. Oke teman-teman, itu tadi barusan kita dengarkan bersama-sama reaksi dan tanggapan dari para netizen-netizen kita ini. Polwan yang viral, dimana seorang polwan yang saat ini lagi viral dan menjadi perhatian publik dikarenakan ia menegur seorang pria tengah asik menyantap makanan dan dianggap kurang sopan menginterogasi seorang pria yang tengah asik menyantap makanan. Dan menurut kalian gimana guys? Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kali ini dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video terbaru lainnya di Loise C Reaction. Oke, akhir kata bye bye.